Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak henti-hentinya berkenan untuk mendatangi kami dengan firman-Mu. Dan pada firman-Mu itulah kami mendapatkan jawaban bagi seluruh kehidupan kami. Dan oleh firman-Mu itulah kami dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Karenanya ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat mendengar, memahaminya, dan diberikan kekuatan untuk dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Agar hidup kami menjadi berkat bagi dunia, di tengah dunia di mana kami ada sekarang dan selamanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berkenan bangkit berdiri. Kita akan mengikuti pembacaan Alkitab pada sore hari ini yang terambil dari surat 2 Korintus pasal 4. Ayatnya yang kelima hingga ayat yang ke-12. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang membaca, menyimpan, dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Hari ini kita dibawa untuk merenungkan firman Tuhan, satu bagian yang sangat indah dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-12. Nah, sebelum kita masuk di dalam bahasan perikop ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah
ilustrasi atau gambaran berikut ini. Saya mengajak kita semua membayangkan jika kita memiliki sebuah berlian atau perhiasan yang sangat berharga, dan saya yakin kita semua punya itu. Apakah kita akan menyimpannya di dalam sebuah peti yang indah dan mahal sesuai dengan nilai dari berlian atau perhiasan itu, ataukah justru kita menyimpan dan menaruhnya di dalam kotak yang biasa saja? Kebanyakan dari kita mungkin akan memilih peti yang indah, bukan? Untuk menyimpan barang yang amat berharga. Namun apa jadinya kalau barang yang sangat berharga itu justru disimpan di dalam wadah yang sangat biasa, bahkan tampak rapuh? Di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus menggambarkan kita sebagai bejana tanah liat, clay jars, yang menyimpan atau membawa harta yang sangat berharga. Dan melalui perikop ini kita akan melihat bagaimana Injil yang mulia itu, Injil Yesus Kristus, yang dinyatakan di dalam bagian yang sudah kita baca sebagai wajah Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-6, kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan melalui perikop ini kita akan melihat bagaimana Injil yang mulia itu disimpan dalam diri kita yang rapuh, dan bagaimana kuasa Allah itu dinyatakan melalui kelemahan kita. Karenanya mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pesan Tuhan ini melalui firman yang sudah kita baca. Dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang percaya membawa Injil yang sangat berharga dalam diri kita yang lemah dan rapuh. Ia menggambarkan penderitaan dan kehidupan dan kesulitan yang dialaminya, tentu Rasul Paulus dalam hal ini, tetapi juga menunjukkan bagaimana kuasa dan kehidupan Kristus dinyatakan melalui semua itu. Jadi tema yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen menyadari bahwa kita adalah bejana tanah liat yang di dalamnya atau yang membawa harta yang sangat berharga, yaitu Injil Kristus, wajah Kristus, kemuliaannya yang begitu berharga, yang begitu indah, yang tidak ternilai dan yang tidak dapat diukur dan dihitung oleh apapun juga. Belum lama kita memperingati hari dicurahkannya Roh Kudus ke atas umat manusia. Dan Roh itu diam di dalam hati kita. Dan Roh itu bertahta di dalam hidup kita. Itu adalah salah satu harta yang kita miliki. Jadi bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh umatnya pada saat firman Tuhan berkata
bahwa pada kita terdapat harta dalam bejana tanah liat. Itu sebabnya ada salah satu buku yang sangat terkenal yang menjadi textbook bagi para mahasiswa sekolah teologi. Judul buku itu terambil dari bagian perikop ini dan judulnya bernama Harta dalam Bejana. Kalau kita mengamati dan membaca buku itu dari awal sampai kepada halaman akhir, kita akan membaca bagaimana gereja Tuhan dimulai, bahkan sampai pada perkembangannya, bahkan hingga hari ini, dan seterusnya. Itu juga harta yang tersimpan di dalam bejana. Sikap yang pertama yang perlu kita renungkan atau kita camkan, manakala firman-Nya berkata, harta yang mulia, Injil Kristus, cahaya kemuliaan Kristus, bahkan rohnya yang mulia itu tinggal di dalam diri kita, yang digambarkan sebagai harta yang terdapat di dalam bejana yang rapuh itu. Maka perlu kita menyadari bahwa diri kita ini bukanlah bejana yang kuat, bukanlah pribadi yang kuat, bukanlah sosok yang hebat. Karena menyadari bahwa kita adalah bejana tanah liat yang sifatnya rapuh dan biasa, itu akan membuat kita untuk selalu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dan kerendahan hati seperti ini bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Itu sebabnya seringkali kita menemukan bahwa kerendahan hati adalah salah satu yang paling sulit ditemukan dalam diri seseorang. Baru dipakai Tuhan sedikit saja, jalannya sudah beda. Salamannya sudah lain. Arah alis rambutnya sudah beda. Padahal kita hanya bejana tanah liat. Kita bukan siapa-siapa kalau bukan harta yang mulia yang ditaruh di dalam hidup kita. Kita hanyalah bejana tanah liat biasa. Baru namanya tercantum di warta jemaat, bilang shalomnya, intonasinya sudah lain, getarannya lebih panjang. Kita lupa bahwa dipakai Tuhan itu sifatnya biasa saja, karena yang terpenting adalah yang di dalam kita. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah pribadi yang istimewa hanya karena kita dipakai Tuhan, jangan pernah lupa, keledai juga dipakai Tuhan untuk bicara kepada Bileam. Jangan pernah lupa, ayam juga dipakai Tuhan untuk bicara mengingatkan Petrus. Jadi sebetulnya apa beda kita dengan ayam? Sama-sama dipakai Tuhan. Yang membedakan adalah siapa
yang ada di dalam kita dan apa yang ada di dalam kita. Kita membawa harta yang sangat berharga, yaitu Injil Kristus, kemuliaannya, wajahnya. Tetap rendah hati, tetap membumi, meskipun kita memiliki panggilan dan karunia rohani. Itulah salah satu pesan dari surat 1 Korintus. Mengakui bahwa segala kekuatan dan keberhasilan dalam pelayanan berasal dari Allah dan semuanya tentang Allah, bukan dari diri kita sendiri, sebagaimana surat Roma pasal yang ke-11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika seseorang bahkan memuji pelayanan kita, kita harus mengarahkan pujian itu kepada Allah yang memberi kekuatan dan kemampuan. Dan kesadaran bahwa kita hanyalah bejana yang rapuh akan membawa kita kepada bagian yang berikutnya, yang bernama perlunya kebergantungan yang mutlak kepada kuasa Allah. Kesadaran akan kelemahan kita sebagai manusia mengharuskan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah. Fanny Crosby, seorang yang buta, penulis lagu-lagu him yang sangat terkenal, di dalam salah satu kidung pujian yang ditulisnya berkata, Yesus, Yesus, dengar doaku. Jangan aku dilalui, berilah berkat. Kebergantungan yang mutlak yang diekspresikan oleh Fanny Crosby, yang walaupun di dalam doanya dia memohon pertolongan Tuhan, namun Tuhan tetap membiarkan dia di dalam kebutaannya, yang membuat dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang menyebabkan mengapa kita belajar dari Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-12, bahwa kita adalah bejana yang kepada kita dipercayakan harta yang mulia itu, yang olehnya kita perlu bergantung mutlak sepenuhnya kepada kuasanya, karena kita tidak mampu dan tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 4 tadi dikatakan, sebab dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Mengapa itu bisa terjadi? Walaupun kita hanyalah bejana tanah liat, namun pada saat kita bergantung mutlak kepada Allah yang besar, Allah yang kuat, dan Allah yang mempercayakan harta yang mulia dalam hidup kita, disitulah kekuatan itu nyata. Bagaimana sih bergantung kepada kuasa Allah? Ini adalah satu frasa yang biasa kita dengar. Saudara, mari kita bergantung kepada Tuhan.
Tapi bagaimana bergantung kepada Tuhan itu bagaimana? Bergantung kepada truk yang sedang berjalan kita tahu. Bergantung kepada tali yang kuat kita tahu. Bergantung kepada Tuhan itu bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan pernah berkata, Yesus pernah menasehati murid-muridnya dalam Matius 26 ayat 41. Berjagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun pernah memberikan contoh yang nyata pada saat-saat terakhir sebelum dia diserahkan untuk disalibkan. Dia datang dan berlutut semalam-malaman dan dia berkata, "Ya Bapa, sekiranya boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Itulah contoh dan pelajaran yang kita dapat dari Tuhan Yesus. Bagaimana bergantung kepada kuasa Allah. Bergantung kepada kuasa Allah itu bukan ibadah mingguan. Bergantung kepada Allah itu bukan doa kelompok mingguan. Bergantung kepada Allah adalah satu hubungan yang kita jalin bersama dengan Tuhan melalui doa-doa kita kepada Tuhan yang kita naikkan, yang kita panjatkan secara teratur. Mulailah setiap hari dengan doa dan akhirilah setiap hari dengan doa. Memohon bimbingan, kekuatan, dan kebijaksanaan dari Tuhan. Jangan memulai setiap hari dengan WhatsApp atau Instagram. Karena WhatsApp dan Instagram tidak mampu berbuat apa-apa untuk kehidupan sepanjang hari yang kita lewati. Berdoalah seolah-olah menit itu adalah menit terakhir untuk kita hidup. Sementara saya melayani di satu gereja tadi pagi, sedang saya memparkirkan kendaraan, seseorang telepon, "Pastor, jangan kaget ya. Pastor sedang apa? Sedang drive." "Aduh, nanti sajalah, takutnya kalau pastor kaget." "Oh, enggak apa-apa, saya enggak kaget." Ada berita duka, pastor. Siapa? Pastor kenal dengan Bapak A yang sudah hospice dan kemarin dibawa ke emergency karena ada gangguan perut dan dia sudah lemah sekali. Ya tahu? Tadi malam kita juga sudah berdoa di dalam persekutuan doa. Lalu ibu ini berkata, "Pastor jangan kaget ya." "Ada apa?" "Anaknya Bapak yang sedang di emergency ini, justru dia yang mati." Saya tanya, "Bagaimana ceritanya dia mati? Padahal sehat, badannya besar, tinggi besar." Jadi rupanya tinggi besar bukan jaminan dia lebih tahan lama daripada yang kecil seperti saya. Lalu ibu ini cerita, "Pastor, dia sedang tidur, nggak bangun-bangun lagi." Jadi kadang-kadang berdoa sebelum tidur itu adalah doa terakhir yang bisa kita naikkan. Itu sebabnya awali dengan doa.
akhiri dengan doa. Itulah kebergantungan mutlak kita kepadanya. Seorang dokter yang orang tuanya adalah orang Indonesia, usianya baru 48 tahun. Dia seorang letnan, kolonel, dan medical doctor. Dia sedang mengoperasi pasiennya, knee replacement, operasi penggantian lutut. Operasi berjalan baik, dia yang mengoperasi. Selesai dia mengoperasi, dia cerita kepada asistennya, I have a chest pain. Di rumah sakit, di tempat dia bekerja, seorang dokter. Tentunya tidak perlu panggil 911, bukan? Lalu dokter ini singkat cerita dibawa ke ruang emergency dan dia ternyata mengalami heart attack. Seorang dokter, umurnya 48 tahun, letnan kolonel, masih muda, dan sedang praktek di rumah sakit di tempat dia praktek. Terkena heart attack. Dipindahkan ke rumah sakit yang lain juga kewalahan. Dipindahkan ke rumah sakit yang lain selama 6 minggu. Dan dia hidup lewat mesin karena ginjalnya rusak, jantungnya rusak, paru-parunya rusak, otaknya rusak. Betapa kita perlu bergantung kepada Tuhan. Memulai dengan doa. Siapa tahu hari itu adalah hari terakhir untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Mengakhirinya dengan doa. Siapa tahu itu adalah saat terakhir kita boleh berdoa dan besok kita sudah pergi. Jangan terlalu sering meninggalkan jam-jam ibadah. Kecuali kita melahirkan. Mari kita mengingat bahwa harta yang mulia itu ditaruh dalam bejana tanah liat, yang karenanya kita perlu bergantung mutlak kepada kuasa Tuhan. Mempercayakan diri kita kepada kuasa Allah dalam seluruh hidup kita, baik maupun tidak baik. Mengucap syukur di dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan. Hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan setiap hari. Di dalam situasi sulit, bahkan saat kita merasa lelah di dalam pelayanan, mari kita berdoa, meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan yang baru. Dan bagian yang terakhir, pada saat kita menyadari bahwa kita hanyalah bejana tanah liat, yang kepada kita dipercayakan harta yang indah dan mulia, maka kita akan dimampukan dan ditolong untuk melihat penderitaan-penderitaan yang kita alami, dan kita akan mampu melihat itu dengan benar. Dan kalau kita mampu melihat itu dengan benar, maka hal itu akan menolong kita untuk tetap berdiri teguh dan bertekun dalam melewati penderitaan. Menyadari bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan Kristen. Tetapi melalui penderitaan itu justru kuasa dan kehidupan Yesus dinyatakan dalam kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami.
Maksudnya adalah semua yang Tuhan izinkan, hal-hal buruk, penderitaan, kesesakan, kesulitan, menolong kita untuk tetap teguh dan bertekun melewatinya, karena kita memandang penderitaan itu dengan benar. Bahkan Rasul Paulus berkata di dalam pembukaan 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah yang menghibur kami di dalam segala penderitaan kami, dengan penghiburan yang datang daripadanya, sehingga kami dapat menghibur orang-orang lain yang sedang menderita dengan penghiburan yang Tuhan berikan kepada kami. Penderitaan bukanlah akhir dari segala-galanya. Justru penderitaan adalah sesuatu yang bernilai, yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani, dan kita tetap teguh di dalamnya, karena kita melihat justru melalui penderitaan itulah maka ada kesempatan bagi kita untuk bersaksi tentang kuasa dan kasih Kristus. 2 Korintus 12 mulai ayat yang ke-10, Rasul Paulus berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu lalu daripadaku. Tetapi jawab Tuhan bagiku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Rasul Paulus menutup dengan kalimat, karena itu aku senang di dalam penderitaan, di dalam kesesakan, di dalam aniaya, di dalam penderitaan karena Kristus. Sebab pada waktu aku lemah, aku kuat. Mengapa pada waktu kita lemah kita kuat? Karena ada harta yang ditaruh di dalam bejana tanah liat. Adakah hari-hari ini kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan seperti itu? Adakah kita yang sudah bergumul atau sedang bergumul untuk sakit penyakit yang menahun, yang seolah-olah tidak ada jawabannya? Adakah di antara kita yang bergumul untuk masalah keluarga, masalah finansial, masalah tempat tinggal, masalah status, dan berbagai masalah yang seolah-olah kita bergumul seperti Rasul Paulus berkata tentang hal itu, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan, dan kita berkata dalam hati, Paulus cuma 3 kali, saya sudah 3.000 kali berseru kepada Tuhan. Tapi jawab Tuhan bagiku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tetap berpegang pada iman dan mempercayai rencana Tuhan yang kadang-kadang kita tidak sanggup untuk memahaminya. Mari kita terus tidak berhenti membawa harta Injil yang ada ditaruh di dalam hidup kita dengan sikap yang benar, sehingga kuasa Allah terus dinyatakan melalui kehidupan kita yang rapuh ini. Biar kiranya kasih karuniamu itu cukup bagi kami ya Tuhan. Menyadari betapa rapuhnya kami ini. Tapi kami tidak sendiri karena ada harta yang indah di dalam bejana tanah liat ini.
Mampukan kami untuk terus berjalan setapak demi setapak bersama dengan Engkau. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Dan itu cukup bagi kami. Dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa. Amin.